Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya Pastor Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Hari ini kita bersyukur bersama-sama di dalam kasih sayang dan kebaikan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang sangat dikasihi, dicintai, dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan Yusuf, sang transformer sejati. Istilah transformasi berasal dari dua kata dasar, trans dan form. Trans berarti satu sisi ke sisi yang lain atau across, atau melampaui, beyond. Form sendiri artinya bentuk. Jadi transformasi mengandung arti perubahan bentuk yang lebih dari atau melampaui perubahan apa adanya. Transformasi tidak akan terjadi sebelum ada transformer atau transformator. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 telah menjadikan pekerja atau wirausaha mengalami tingkat kesulitan yang begitu besar. Kita merasakan adanya kesusahan, kesulitan di dalam melakukan banyak hal. Kondisi ini tampaknya sukar untuk dilewati. Hari-hari sepertinya semakin suram. Namun kita percaya bahwa anak-anak Tuhan bisa mengubah keadaan yang kelam ini, keadaan yang sulit ini, keadaan yang suram ini menjadi lebih baik. Karena kita ditetapkan menjadi transformer, tentu karena Tuhan atau Yesus Kristus bersama dengan kita. Perhatikan baik-baik. Saya dan Anda adalah transformer yang Tuhan tetapkan. Yusuf adalah transformer yang luar biasa. Yusuf menjadi transformer telah mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari Tuhan. Jelas sekali Alkitab berkata ada mimpi yang mendahului karya daripada Yusuf. Mimpi Yusuf dijelaskan di dalam Kejadian 37 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ini mimpi yang pertama. Kemudian ayat 8 sampai dengan 9 merupakan mimpi yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya ini. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua mimpi tersebut merupakan tanda awal bahwa satu ketika Yusuf akan menjadi transformer yang luar biasa, walaupun harus melewati pergumulan yang panjang. Artinya, sekalipun Yusuf sudah bermimpi, mimpi itu tidak tiba-tiba menjadi kenyataan. Ada proses panjang yang harus dilewati oleh Yusuf untuk menjadi seorang transformer. Transformer sejati harus mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Itu sebabnya pengalaman yang pahit, yang tidak manusiawi yang dialami oleh Yusuf sebagai proses awal untuk melakukan transformasi harus dilewati
Yusuf. Saya mencatat ada 3 proses awal yang begitu berat yang dapat dikatakan Yusuf mengalami perlakuan 3 kali tidak manusiawi. Yang pertama, dilempar ke dalam sumur kosong yang tidak berair. Kejadian 37 ayat 24 berkata, dan mereka membawa dia, yaitu Yusuf, dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ini perlakuan saudara-saudara Yusuf yang tidak manusiawi. Satu perlakuan tidak manusia yang pertama. Yang kedua, dijual kepada orang Ismail senilai 20 sikel perak. Kejadian 37 ayat 27 berkata, marilah kita jual dia, yaitu Yusuf, kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan nilai tukar, kita mengetahui bahwa 1 sikel Israel itu diumpamakan nilainya sama dengan 4.000. Jadi kalau 20 sikel perak senilai 80.000 rupiah. Mungkin Bapak Ibu berkata terlalu rendah. Oke, 1 sikel perak itu sekitar 11,4 gram. Kita kalikan saja 20. Sebut saja kita totalkan menjadi 228 gram. Bisa dikatakan bahwa 1 gram perak logam mulia itu harganya sama dengan 9.000. Jadi kita totalkan nilai Yusuf 20 sikel itu sekitar 2.052.000. Jika sebutlah 2 juta dikalikan 100, maka nilainya 200 juta rupiah. Nilai Yusuf ternyata maksimal dapat dikatakan nilainya hanya 200 juta rupiah. Satu nilai yang sangat kecil untuk menjual manusia dijadikan budak. Tapi ini terjadi pada Yusuf. Ini merupakan perlakuan tidak manusiawi yang ketiga. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. Itu bukan merupakan akhir. Masih ada lagi perlakuan yang tidak manusiawi ketiga yang dialami oleh Yusuf. Jadi yang pertama dilempar ke dalam sumur kosong yang tidak berair, kemudian dijual kepada orang Ismail senilai 20 sikel perak. Kemudian perlakuan ketiga yang tidak manusiawi adalah dijual kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Kejadian 37 ayat 36 menyatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan Yesus sebagai seorang transformer karena penyertaan Tuhan, Alkitab katakan begitu jelas. Saya mencatat ada 3 sukses yang luar biasa yang terlihat dalam kehidupan Yusuf. Yang pertama, berkuasa atas istana Firaun. Kejadian 41 ayat 40 berkata, engkaulah menjadi kuasa atas istana. Yang kedua, perintahnya ditaati. Masih dalam Kejadian 41 ayat 40. Kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Yang ketiga, dibedakan dari Firaun hanya dari segi tahta. Masih dalam Kejadian 41 ayat 40. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Yang keempat, menjadi orang kedua
seluruh Mesir. Kejadian 41 ayat 41 menyatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, Yusuf sang transformer sejati memulai perjalanannya dengan mimpi yang luar biasa. Tetapi mimpi itu tidak menjadi kenyataan secara tiba-tiba. Dia harus melewati proses awal tidak manusiawi minimal 3 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, proses awal di mana Yusuf 3 kali diperlakukan secara tidak manusiawi, saya ulangi, dilempar ke dalam sumur yang tidak berair, dijual kepada orang Ismail senilai 20 sikel perak, dijual kepada Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Ternyata bukanlah akhir untuk melihat hasil atau sukses sebagai seorang transformer. Masih ada pergumulan berat yang harus dilewati, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 merupakan proses terakhir atau kunci utama di mana Yusuf menjadi seorang transformer sejati. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 menjelaskan karakter atau identitas yang dimiliki seorang transformer sejati. Yusuf sebagai seorang transformer sejati berdasarkan Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 memiliki karakter yang unggul yang patut kita teladani untuk menjadi seorang transformer di masa kini. Yang pertama, having potential, artinya memiliki potensi sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara sekalian dikasihi oleh Kristus, having potential, memiliki potensi yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 begitu jelas di dalam kehidupan Yusuf. Kata kunci untuk seorang transformer seperti Yusuf, kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu adalah disertai Tuhan, sehingga Yusuf selalu berhasil. Mengapa Yusuf berhasil? Karena Yusuf memiliki potensi. Saya mengatakan Yusuf memiliki potensi. Perhatikan baik-baik penjelasan ini. Bagi Potifar, seorang kepala pengawal raja di Mesir, tentu tidak mengenal atau tidak percaya kepada Tuhan Yahweh yang diimani oleh Yusuf. Bagi Potifar, Yusuf berhasil karena menjalankan tugas, karena Yusuf memiliki potensi atau kapasitas. Jadi dengan kapasitas yang dimiliki oleh Yusuf,
Yusuf mendapatkan kepercayaan yang istimewa. Ada 5 hal mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini yang membuktikan bahwa Yusuf seorang yang berpotensi sehingga dia mendapatkan kepercayaan yang begitu istimewa dari Potifar. Yang pertama, melayani Potifar yang adalah kepala pengawal Raja Firaun, ayat yang keempat. Yang kedua, diberi kuasa untuk rumah Potifar, merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena Yusuf ini adalah pekerja, tidak lebih dari itu di rumah Potifar. Dengan Yusuf melayani Potifar itu sudah luar biasa. Orang Israel melayani orang non-Israel. Kemudian diberi kuasa untuk mengelola rumah, itu juga luar biasa. Rumah merupakan privasi keluarga yang jarang dipercayakan kepada orang lain. Itu area yang diatur atau yang harus ditata oleh suami istri. Tetapi ayat yang keempat menjelaskan Yusuf diberi kuasa untuk mengatur rumah Potifar. Yang ketiga, diberi kuasa untuk mengatur atau mengelola semua harta kekayaan Potifar. Ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ini tidak mudah. Potifar yang kaya, kekayaannya justru dikelola, dimanage, diatur oleh Potifar. Yang keempat, diidentifikasi sebagai pekerja yang berorientasi pada hasil, a result oriented person. Ayat 6. Jadi ketika Potifar menyerahkan pekerjaan atau tanggung jawab kepada Yusuf, yang ada dalam pikiran ataupun hati Potifar pasti sukses, pasti berhasil. Kenapa? Karena Yusuf orang yang potensial. Yang kelima, Yusuf ini dinilai sebagai orang yang good character dan good looking. Istilahnya adalah perfect. Alkitab menjelaskan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf seorang transformer adalah seorang yang memiliki potensi atau kapasitas sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Pada ayat yang ketiga, bahkan ayat yang kelima menjelaskan diberkati. Berhasil menjelaskan tentang terpenuhinya kualifikasi kualitas yang unggul. Sedangkan diberkati mengungkapkan terpenuhinya kualifikasi kuantitas yang mengagumkan. Akibat Yusuf berpotensi, akibat Yusuf memiliki kapasitas, maka dia berhasil dan diberkati Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus memperbesar potensi atau kapasitas kita seiring dengan perkembangan zaman dan tugas-tugas yang semakin bertambah di dalam pekerjaan. Jika tidak demikian, kita akan menjadi pribadi rata-rata dalam produktivitas, sehingga sulit dipertahankan dalam satu company atau pekerjaan, apalagi untuk dipercaya lebih. Tentu ini sangat terkait dengan promosi jabatan atau upah atau gaji yang kita peroleh. Jadi ketika kapasitas seseorang, potensi seseorang hanya rata-rata, dia sulit untuk dipertahankan dalam satu company. Dia juga sulit mendapatkan peluang promosi jabatan, bahkan sulit untuk mendapatkan benefit ataupun gaji yang lebih lagi.
Orang yang ingin mengembangkan kapasitasnya atau potensinya tidak berdiam diri, tetapi berupaya mengembangkan kemampuan dengan berbagai cara, melalui training atau sejenisnya, kemudian melakukan perbaikan dalam bekerja, tentu disertai dengan evaluasi yang terukur. Saya sebelum pandemi COVID-19, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pengajar, tidak suka melakukan pelayanan di expose ke media, misalnya melalui YouTube dan lain sebagainya. Namun saya harus melakukannya untuk menjangkau orang lebih banyak lagi, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Itu sebabnya ada webinar, pengajaran, dan khotbah yang Anda bisa lihat di YouTube dengan menulis DR Hanas, maka Anda bisa menonton. Saya harus menyadari bahwa untuk bisa tampil di YouTube perlu persiapan yang lebih matang dan membutuhkan keahlian yang mumpuni. Saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, Alkitab begitu jelas menekankan bahwa sebagai orang percaya kita harus memiliki potensi atau kapasitas. Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Teks tersebut mengandung makna betapa kita sebagai orang percaya harus maksimal, harus berpotensi agar menjadi yang terbaik. Hal kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan Yusuf sang transformer sejati adalah having holiness. Artinya memiliki kekudusan, sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat 20. Firman Tuhan menyatakan demikian. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istri. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya,
Ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Kristus, kekudusan atau kesucian merupakan pengalaman yang membutuhkan komitmen. Hal ini juga bisa disebut sebagai experiential sanctification atau progressive sanctification. Pemurnian kekudusan hidup dari hari ke hari sejatinya selalu diperhadapkan dengan peluang akan ada kemungkinan untuk selalu berbuat dosa. Yusuf mengalami hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-20. Personal holiness atau kekudusan pribadi ini merupakan kunci untuk menunjukkan kehidupan yang kudus dari hari ke hari. Hal tersebut ditunjukkan oleh Yusuf. Yusuf begitu menjaga kekudusan hidupnya, ia asing bahkan menolak untuk berbuat dosa. Personal holiness Yusuf diuji begitu rupa, dari satu level hingga level yang paling berat. Saya mencatat ada 3 ujian yang begitu luar biasa yang menunjukkan Yusuf tetap mempertahankan personal holiness. Yang pertama, dosa perzinahan diminta oleh orang yang terdekat dari Yusuf, yakni istri majikannya sendiri, istri Potifar. Ayat 7 menjelaskan hal tersebut, bahwa keinginan, kemauan atau ide untuk berzina itu bukan lahir dari Yusuf, tetapi lahir dari istri Potifar sendiri. Yang kedua, dosa perzinahan kemungkinannya selalu ada karena istri Potifar berulang-ulang menginginkannya untuk melakukannya dengan Yusuf. Ayat yang ke-10. Jadi istilahnya, pertama kali ketika Yusuf diajak berzina dengan istri Potifar, Yusuf menolak. Kemudian istri Potifar tidak menyerah dan mencari peluang, kemungkinan untuk melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Yang ketiga, dosa perzinahan diupayakan oleh istri Potifar sampai pada batas kemampuan terakhir. Ayat 12. Bagaimana Yusuf bajunya harus keluar dari tubuhnya karena dia ingin lari, karena dia menghindar untuk melakukan perzinahan dengan istri Potifar. Namun alhasil Bapak Ibu, Yusuf tetap terbukti menjaga kekudusan pribadi, sebab ia tidak berzina dengan majikan istrinya, yaitu istri Potifar. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tidak mudah. Personal holiness bukan sesuatu yang gampang untuk dipertahankan, tetapi Yusuf membuktikan segala kemungkinan dengan upaya yang bagaimanapun. Yusuf tetap menunjukkan kekudusan pribadi dalam dirinya. Ada 2 prinsip kunci mendasar yang menyebabkan Yusuf
tidak berzina dengan istri Potifar. Yang pertama, Yusuf sadar akan dirinya sendiri bahwa perzinahan adalah kejahatan terhadap manusia, bahwa perzinahan adalah dosa terhadap Allah. Sekalipun pada waktu itu tidak ada yang menyaksikan kecuali Yusuf dan istri Potifar bersama dengan Tuhan. Tapi Yusuf tahu bahwa perzinahan itu tidak boleh dilakukan. Itu merupakan kejahatan dirinya yang sudah mendapatkan kesempatan dari Potifar menjadi orang yang dipercaya tidak patut untuk melakukan perzinahan itu. Itu adalah dosa. Yusuf sadar siapa dirinya, diperjualbelikan oleh manusia, bahkan oleh saudaranya, dan sampai di rumah Potifar itu pun juga karena Tuhan. Prinsip yang kedua yang menyebabkan Yusuf tidak berzina, sadar akan konsistensi terhadap komitmen sekalipun berisiko. Akibat Yusuf mempertahankan kekudusan ini, justru nama baiknya dicemarkan. Ayat 13 sampai ayat 19 menunjukkan bagaimana istri Potifar yang ditolak oleh Yusuf untuk berzina ini menyatakan bahwa Yusuf telah mempermainkan dirinya. Artinya Yusuf telah mencoba untuk bersetubuh dengan dirinya, walaupun itu sebenarnya tidak. Sebab bukankah perzinahan itu idenya dari istri Potifar, dan itu ditolak oleh Yusuf. Bukan hanya sampai di situ. Akibat mempertahankan kekudusan ini, Alkitab berkata bahwa Yusuf dihukum dengan cara dipenjara, sebagaimana dijelaskan pada ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ujian kekudusan selalu ada di sekitar kita. Saat kita berangkat ke tempat pekerjaan, saat kita bekerja di kantor, atau saat kita pulang dari kantor menuju rumah, selalu ada ujian kekudusan. Selalu ada peluang berbuat dosa di mana saja dan kapan saja. Alkitab menyatakan begitu jelas dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Alkitab berkata bahwa dosa itu selalu mengintip, bahwa dosa itu selalu mencari kemungkinannya untuk bisa dilakukan, bahwa dosa itu selalu mengejar, bahwa dosa itu selalu ada kemungkinannya untuk dilakukan. Dosa itu menggoda, tetapi kita sebagai orang percaya tetap berkata tidak. Yusuf mampu membuktikan, menolak dosa, tidak melakukan perzinahan. Personal holiness, kekudusan pribadi dimulai dari hati. 1 Petrus 3:15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kekudusan dimulai dari hati. Bukankah hati kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Biarkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan hati kita agar kita tidak berbuat dosa. Personal holiness juga ditunjukkan dengan sikap hidup. Jadi bukan hanya di dalam hati, tetapi juga dalam perilaku. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Satu pernyataan yang disampaikan oleh Petrus bahwa kekudusan itu terjadi terus menerus. Personal holiness
juga ditunjukkan dengan keteladanan hidup. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Kita pasti mampu menunjukkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Allah, karena Tuhan ada di dalam hati. Tuhan memampukan kita untuk hidup berkenan. Tuhan memampukan kita menjadi orang percaya yang menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan, sebab DNA kita adalah DNA transformer sejati. Yusuf sebagai seorang transformer sejati memiliki potensi atau kapasitas, memiliki kekudusan atau kesucian. Yang terakhir, memiliki integrity atau having integrity, sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Firman Tuhan menyatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau keyakinan. Jadi dalam integritas itu ada konsistensi antara kejujuran dan kebenaran. Yusuf adalah pribadi yang memiliki integritas karena menghidupi nilai-nilai kejujuran atau kebenaran yang ia yakini. Sehingga sekalipun Yusuf ada di dalam penjara, dia tetap ditempatkan di tahanan raja-raja, bahkan menjadi kesayangan kepala penjara. Nah, integritas yang ada pada diri Yusuf ini menyebabkan Yusuf dipercaya. Itu sesuatu yang sangat penting bagi Yusuf dan kita pada masa kini. Kepercayaan yang diberikan oleh kepala penjara kepada Yusuf ini luar biasa. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan akibat daripada Yusuf yang berintegritas ini. Sekalipun dia ada dalam penjara, pertama, semua tahanan, artinya orang-orang yang ada di dalam penjara itu menjadi tanggung jawab Yusuf. Yusuf mengatur, menjadi komando yang mengendalikan orang-orang yang ada dalam penjara. Ayat 22. Yang kedua, semua pekerjaan atau aktivitas dalam penjara itu ada dalam tanggung jawab Yusuf. Jadi Yusuf bukan hanya mengatur orang, tetapi juga mengatur semua pekerjaan. Yang ketiga, semua tanggung jawab yang dipercayakan kepada Yusuf, apakah mengelola orang atau pekerjaan, dikerjakan dengan sangat baik, sehingga kepala penjara terima bersih. Bahasa kita terima beres. Kenapa? Karena Yusuf punya integritas. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, integritas selalu teruji ketika kita menjalankan pekerjaan ataupun pelayanan. Integritas teruji ketika kita membangun rumah tangga. Integritas teruji ketika kita melakukan apapun juga. Selalu ada peluang untuk
menodai integritas tersebut. Integritas yang ternodai mungkin saja awal-awalnya tidak berdampak, tapi bagaimanapun tetap akan berdampak. Seumpama seperti tupai yang sangat pandai melompat, satu ketika pasti akan jatuh juga. Begitu pula integritas. Ketika integritas atau kepercayaan dinodai, disalahgunakan, maka satu ketika pasti ketahuan yang mengakibatkan dampak yang buruk kepada orang yang bersangkutan. Itu sebabnya jaga integritas sebaik mungkin. Paulus sebagai pelayan yang luar biasa menasihati Timotius untuk mempertahankan integritas pengajaran Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat kedua, apa yang telah engkau dengar daripada di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kita yang mempertahankan integritas atau menjadi pribadi yang dapat dipercaya, Alkitab juga berkata pasti diberkati. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah transformer, karena itu takdir kita. Kita menjadi transformer agar menjadi berkat bagi kemuliaan Allah. Ada 3 cara untuk menjadi transformer sejati: having potential, having holiness, and having integrity. Dengan memiliki potensi, dengan memiliki kekudusan, dengan memiliki integritas, maka dipastikan kita akan menjadi transformer sejati yang membawa dampak bagi kita sendiri, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom.